Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala alaina syahrul ramadan, syahrus shaum wa syahrut tarahum wa syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai pada malam hari ini melewati sepertiga daripada akhir Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah Ramadan sampai akhir insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sahabat hati pendengar radio Cempaka Asri dimanapun berada, pada malam hari ini mengisi kekosongan dakwah kita untuk kegiatan dakwah online pada malam hari ini, saya ingin mencoba mengingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa di bulan mulia Ramadan kita tidak boleh hanya terpatok pada persoalan ibadah saja, karena seolah-olah ia ro di palawangenna umat selenge narek ke ulen ramalangi alami dicerita, selalu hanya pahala besar yang dicerita. Satu ayat, satu huruf kita baca berbalas 10 pahala. Mengeluarkan sedekah pahalanya sama dengan zakat di luar Ramadan. Ibadah sunnah sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Salat sunnah kita sama dengan salat wajib di luar Ramadan pahalanya. Itu semua benar. Ini adalah jaminan-jaminan kemuliaan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi jangan lupa bahwa tidak semua ibadah kemudian itu kita peroleh nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat kelak. Ibadah ini ibaratkan kita punya gadget, handphone atau mungkin laptop, komputer, itu juga ada virusnya, atau mungkin kalau bahasa sederhana dari Pak Galuh, Pak Koko, ini ada bibit kita tanam. Dan jangan lupa ketika kemudian kita tanam bibit di sawah, itu yang tumbuh tidak hanya padi tetapi ada juga rumputnya dan seterusnya. Artinya apa? Nilai pahala puasa yang kita cetak di bulan Ramadan itu ada juga yang kemudian menetap di sisi Allah dan ada juga yang terhapus atau hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita saling mengingatkan, karena jangan sampai kita dalam tanda kutip terlena dengan banyaknya pahala tetapi kemudian lupa bahwa pahala kita itu bisa jadi kemudian hilang jauh sebelum kita meninggal dunia dan tidak kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sahabat hati pendengar radio Cempaka Asri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa ada 6 poin yang kemudian bisa merusak nilai-nilai pahala yang telah kita perbuat selama ini. Nabi menyatakan sittatun asya tuhbitul a'mal, hadis yang telah kita cetak dari ibadah-ibadah kita selama ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-istighalu bi uyubil khair. Penghapus nilai pahala yang kita lakukan adalah sibuk dengan kekurangan orang lain, atau dalam bahasa gaulnya kepo, ya, dengan segala macam urusannya orang lain. Bahkan mohon maaf, orang yang satu rumah bermasalah dengan keluarganya itu juga diupload di media sosial dan diekspos seluas-luasnya tanpa batas, sehingga semua orang, kita kenal atau tidak, jauh ataupun dekat, akan mengetahui tentang aib tersebut. Inilah fenomena yang terjadi hari ini yang perlu kita waspadai, sehingga karena keasyikan seperti ini kita tidak menyadari satu orang yang kita carikan kekurangannya, sehingga menyebabkan satu nilai pahala kita terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Cempaka Asri dimanapun berada, pada malam hari ini poin yang pertama, al-istighalu bi bil khal, sibuk dengan kekurangan orang lain. Kemudian berikutnya, kadang-kadang ada orang yang beralasan bahwa sebenarnya saya tidak mencari kekurangan orang lain, tidak ku gosip tidak ku ceritakan jika yang baik-baik Ini juga persoalan alasan bahwa baik-baik tidak juga bisa dibenarkan secara total. Kenapa? Karena kadang-kadang berawal dari sesuatu yang baik-baik dulu tapi berujungnya jelek. Ya, kadang-kadang pemulaan nama DC tapi ikona, ya,
capakna itu yang kemudian mengundang dosa. Inilah sehingga alangkah baiknya jika kemudian hal-hal seperti ini kita hindari. Jangan terlena dan jangan dianggap itu menggosip kekurangan orang lain menjadi sesuatu yang halal hanya gara-gara media-media tayangan-tayangan yang kita lihat itu seolah-olah mengeksploitasi ya kekurangan orang lain dan jadikan sarana pemberitaan untuk mengejar rating acara tertentu. Ya, untuk mengejar acara atau rating acara tertentu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Yang kedua yang bisa menjadi virus atau perusak nilai pahala puasa kita adalah waqaswatul qalb. Orang yang kemudian keras hati, orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan dakwah. Kadang-kadang dalam masalah dakwah bukan dakwah didengar tetapi justru pemberi dakwahnya yang dicarikan kekurangannya. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajha. Beliau menyatakan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan seseorang dan jangan melihat orang yang mengatakannya. Karena kalau ukuran bahwa nanti kita makzum dari dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, tidak pernah khilaf baru kemudian kita bernasihat, maka jangankan saya kira ustadz para ulama pun tidak akan pernah berani berdakwah karena kita masing-masing punya kekurangan diri sendiri. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qaswatul qalb. Orang yang tidak mau menerima kebenaran dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah menyatakan anzartahum am lam tunzirhum. Orang seperti ini kamu nasihati atau tidak, kamu dakwahi atau tidak, maka mereka tidak akan pernah ada perubahan. Nah, jadi mari kita koreksi diri takar rambangnya letak. Kalau ternyata diri kita, hati kita, firasat kita sudah tidak mau lagi mendengarkan dakwah, sudah merasa lebih pintar daripada orang yang memberikan dakwah, maka itu pertanda bahwa ada kerusakan dalam hati kita. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wajumudul ain. Orang yang akan rusak nilai pahala puasanya dan ibadah-ibadah lainnya, pahala puasa pada ibadah yang lain adalah orang yang beku air mata. Yang dimaksud beku air mata adalah orang yang tidak pernah menangisi dosa-dosanya, orang yang tidak pernah menyesali perbuatan-perbuatan maksiat di masa lalu. Maka alangkah baiknya jika kemudian kita membiasakan diri kapanpun dimanapun kita berada senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah. Dan jika kemudian dosa itu berkaitan dengan manusia, maka alangkah baiknya jika kemudian kita meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan hati akan menjadi keras, ya, tidak mau menerima kebenaran dan kemudian menyebabkan air mata kita menjadi beku, ya, dan tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Cobalah kita tengok hari ini ketika anak-anak kita, generasi kita dengan bangganya mereka mengupload dosa-dosanya. Contoh kecil, ya, hanya gara-gara kepentingan rating, gara-gara mau terkenal. Ini kan ada di media-media kita baca anak-anak yang membagi-bagikan sampah. Ya, sebenarnya apa tujuannya? Ini kan salah satu bentuk pelecehan, ya, penghinaan kepada sesama. Ya, ini contoh kasus yang kadang-kadang di sekitar kita banyak model-model seperti ini. Wa qaswatul qalb, orang yang tidak mau lagi menerima kebenaran, wa jumudul ain, dan orang yang beku terhadap air mata daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ingat, tidak ada istilah bahwa dosa masa lalu sudah tidak perlu lagi diungkit-ungkit karena sudah berlalu, karena tidak ada jaminan dosa masa lalu kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang masalah ini sebenarnya ada 6 poin. Tetapi kalau mau dibahas secara panjang maka itu akan sangat memakan banyak waktu. Saya mencoba untuk mempersingkat dari 3 poin yang tersisa. Rasulullah menyatakan yang keempat yang bisa merusak nilai pahala kita adalah wahubbud dunya, adalah orang yang terlalu cinta dengan urusan dunia sehingga dia lalai dan lupa terhadap urusan akhiratnya. Capu wetuna, capu muruna, si juncak kiri kanan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mengurus dunia, dan kemudian tidak ada lagi kesempatan mengingat Allah.
ya, dan seterusnya, sehingga datang waktunya sempuritan Allah berbunyi, wahai hambaku, waktunya engkau kembali kepada Allah. Sementara sholat kita tidak teratur, ibadah kita tidak teratur, dan seterusnya. Ini perlu kita waspadai. Wa hubbud dunya, dunia memang perlu kita butuhkan, tetapi bukan menjadi tujuan, tetapi semata-mata alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Kemudian yang kelima, wakilatil haya, orang yang kurang rasa malu. Maksudnya apa? Orang yang tidak malu kepada Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap menit kita merasakan nikmat dari Allah, tetapi kita tidak pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan kutambahkan, tapi jika kalian kufur, tunggu azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak punya rasa malu menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah di dunia, tetapi di sisi lain dia lupa diri dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam sehari semalam Allah memberikan waktu, tetapi yang diminta Allah hanya 5 menit untuk sujud, berruku, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kenapa kemudian kita malas-malasan? Ini salah satu bentuk introspeksi diri. Ketika kemudian kita sudah mulai terlalu lebih cinta dunia, cenderung ke situ dan melupakan akhirat, maka ini pertanda bahwa hati kita sudah mulai ada penyakit di dalamnya. Kemudian yang terakhir, wazulmu la yantahi, orang yang rusak amal ibadahnya adalah kezaliman yang tidak berhenti. Maksudnya orang yang tahu dia salah, orang yang tahu dia berdosa, orang yang tahu dia khilaf, ada kekurangan tetapi tidak mau mengakui, dan senantiasa lebih membanggakan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, sementara kita di sisi Allah tidak punya kemampuan apa-apa. Seluruh dunia hari ini ribut dengan corona. Kita semua terkena imbas daripada corona dengan sesuatu lawan yang kecil dan kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Ini menunjukkan betapa rendah dan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada 6 poin yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah, mari kita mengejar nilai-nilai pahala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain mewaspadai juga bahwa ada juga ranjau-ranjau, ada virus-virus yang bisa kemudian menghabiskan nilai pahala yang telah kita kumpulkan sekian lama. Ibaratkan orang yang mengendarai mobil, mungkin kita konsentrasi menghadap ke depan ke jalanan, tapi jangan lupa lihat kiri kanan, mungkin ada orang atau ada binatang dan seterusnya, ada halangan di sekitar jalan yang perlu kita juga waspadai. Seperti inilah modelnya kita dalam mengarungi kehidupan. Para pendengar sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja yang menjadi bahagian daripada ceramah kita malam hari ini untuk mengisi kekosongan dakwah online pada malam hari ini yang diisi biasanya oleh teman-teman dai muda, tapi karena berhalangan, mudah-mudahan insyaallah besok dan seterusnya tetap diisi sebagaimana biasanya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak nilai pahala dan menghindari hal-hal yang merusak nilai pahala yang telah kita lakukan. Saya atas nama pengurus Majelis Dai Muda Kabupaten Bulukumba mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen Radio Cempaka Asri yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan keagamaan seperti ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.